Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi walaupun dalam daring ya. Karena memang kita dalam situasi PPKM yang memang membatasi untuk kerumunan dan tatap muka. Jadi kita bertemu dengan Zoom dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu taat akan ajaran agamanya. Yang terhormat Ibu Kepala dan Bapak Kepala MTS Al-Fadliliyah Darussalam, yang terhormat Kepala MTS Utama, tapi saya belum melihat ininya nih. Saya belum melihat namanya, tapi ada beberapa guru dari MTS Utama yang sudah masuk ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih atas on time-nya, terima kasih atas partisipasinya. Tapi sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada ibunya Ibu Yeni, Ibunda Ibu Yeni yang informasinya berpulang ya, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan selamat ya kepada Pak Farid dan juga Ibu Ani Nureni atas prestasinya yang sudah mendapatkan perunggu di Olimpiade Matematika ya. Dan setelah kegiatan ini, insya Allah saya juga udah janjian sama Pak Farid untuk kita sharing, untuk kita saling memberikan motivasi melalui podcast online gitu. Karena saya terus terang aja selalu tertarik kepada guru-guru yang kreatif dalam hal inovasi pembelajaran, kreatif dalam hal memotivasi anak-anak, kemudian kreatif juga dalam hal memanfaatkan waktu luang. Karena guru itu kan idol anak-anak, ketika gurunya semangat maka itu akan menjadi motivasi yang baik untuk anak gitu. Dan sebaliknya ketika gurunya hidup segan mati pun tak mau, nah itu kan bagaimana memotivasi anak, bagaimana memberikan dorongan semangat untuk anak-anak. Jadi saya selalu tertarik pada guru-guru yang kreatif, saya selalu mengejar dan saya selalu minta podcast untuk kita saling memberikan inspirasi untuk guru-guru yang lainnya. Selanjutnya saya akan sharing materi yang harus saya sampaikan, tapi untuk file saya sudah menyampaikan ke Japri ya, ada yang ke MTS Utama saya juga udah kirim, ke MTS Darussalam saya juga udah kirim filenya, bisa di-sharingkan. Oke, bisa terlihat jelas ya. Bisa terlihat jelas. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah materi yang harus saya sampaikan, yaitu teknis penyusunan dan pengembangan KTS PMTS berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 6981 tahun 2019. Ternyata ini sama sebenarnya dengan tahun kemarin.
nomor 6981 tahun 2019, tapi saya tetap ada kewajiban untuk menyampaikan, mengevaluasi apa yang sudah terlaksana gitu 1 tahun kemarin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini konsep dasar KTSP ya, saya mengingatkan kembali bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kita garis bawahi oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Artinya KTSP satu dengan yang lainnya itu akan berbeda gitu. Saya nanti akan memberikan contoh, cuma itu hanya contoh gitu. Intinya dalamnya mangga dikemas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, satuan pendidikan memiliki otoritas penuh dalam menyusun dan mengembangkan KTSP sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. Nah, untuk visi, misi, dan tujuan madrasah tentunya oleh tim pengembang kurikulum, ini nanti harus dikaji lagi yang berjumlah antara 5 sampai 15 orang ya, tim pengembang kurikulum itu dikaji lagi apakah visi, misi, dan tujuan madrasahnya masih masih relevan nggak, masih sesuai nggak gitu. Kalau misalnya sudah tidak sesuai, otomatis itu harus dirumuskan visi misi dan tujuannya, dan itu harus ada bukti fisiknya gitu. Dan biasanya kalau sudah 5 tahun itu sudah harus ada evaluasi lagi, karena kalau sudah 5 tahun pasti tuntutan zaman itu sudah berubah gitu, dan otomatis kebutuhannya pun akan berubah. Nah, itu tertuang dalam visi misi dan tujuan yang juga harus disesuaikan juga. Nah, ini pertanyaan saya mungkin untuk MTs Darussalam, visi misinya sudah berapa lama? Untuk sudah 4 tahun, Bu. Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun, dan tadi malam kita baru Zoom juga sampai malam untuk ya istilahnya bukan mendaur ulang ya, tapi maksudnya untuk memperbaiki untuk langkah ke depan pada masa yang akan datang. Gitu. Tadi malam kita baru selesai Zoom untuk kebetulan di Komisi 1 kurikulum kita sedang raker dan penguatannya tadi, dan nanti setelah dari acara dengan Ibu Silvi kita langsung Zoom lagi dengan guru-guru untuk menetapkan dan memplenokan visi misi ini. Oh iya. Jadi rencananya mau diperbaharui lagi atau masih relevan? Tadi malam itu kita sudah menggodok di tim kecil dulu, dan nanti setelah acara dari Ibu Silvi selesai kita langsung Zoom meeting lagi dengan semua guru MTS Darussalam khusus untuk menentukan apakah mau yang baru, yang lama, atau seperti apa. Jadi kita pleno dulu nanti, Bu. Oh iya, terima kasih Ibu. Kalau MTS utama udah berapa lama? MTS utama. Assalamualaikum. Oh, Pak Anan, Pak Haji. Tadi tacan ketingali ayana atas ayah. Bapak dupi visi misina atau sabar alami? Kumai, Bu? Visi misi MTS perantau sabar alami, Pak. Atau satu tahunnya? 1 tahunan, Bu. Oh, 1 tahun. Enggak kenanya, Pak. 1 tahun mau. Mohon pengen dikaji deui upami masih relevan. Biasanya kalau 1 tahun masih relevan ya. Upami masih relevan, teraskeun mung upami tos tidak relevan sesuai dengan tuntutan kebutuhan, tiasa didiskusikan deui sareng tim pengembang kurikulum. Oh, atur nuhun Ibu. Sami-sami Bapak. Iya.
Ya itu jadi untuk visi misi didiskusikan lagi sekali lagi kalau masih relevan ya lanjutkan, tapi kalau tidak itu semua perubahannya itu harus ada bukti fisiknya termasuk notulen visi misi, kemudian dokumentasi dan juga kehadiran perumusan visi misi itu harus lengkap dokumen perubahannya. Selanjutnya satuan pendidikan dapat melakukan inovasi terhadap pengembangan KTSP pada struktur kurikulum, beban belajar, kemudian pengembangan strategi, muatan lokal, ekstrakurikuler, dan kebutuhan prioritas madrasah. Nah, untuk struktur kurikulum, itu kan ada struktur kurikulum nasional yang wajib ya, itu 46 jam. Nah, itu wajib, tidak boleh diganggu itu. Nah, selain yang 46 jam itu kan ada peluang 6 jam di luar jam ini mulok gitu. Jadi ada 6 jam. Jadi kalau misalnya muloknya dipakai bahasa Sunda 2 jam, berarti ada 4 jam itu untuk sekolah mangga mau ada mengadakan pelajaran apa yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin ini pertanyaan lagi nih, kalau dari Islam yang 6 jam itu dimaksimalkan nggak atau masih hanya mulok atau bagaimana? Untuk Darussalam, Bu. Ya, untuk Darussalam yang 6 jam itu sudah dimaksimalkan atau hanya dipakai berapa jam? Ya. Itu kan ya tadi yang nasionalnya yang wajib 46. Kemudian di luar yang 46 itu ada 6 jam boleh menambah di luar yang 6 jam itu termasuk mulok. Nah, untuk Darussalam dimaksimalkan nggak yang 6 jamnya? Ada bahasa Sunda 2 jam ya, Bu. Ya. Kemudian untuk kelas nanti mungkin dalam workshop yang kedua nanti ada review lagi ya, Bu. Sementara yang tahun kemarin untuk kelas 7 dan 8 ada baca tulis Al-Qur'an. Kemudian Berapa untuk jam? kelas untuk kelas baca tulis Al-Qur'an 1 jam. Ya. Kemudian untuk kelas 9 ada kitab kuning 2 jam pelajaran. Kemudian untuk kelas bilingualnya ada tahfidz Al-Qur'an 3 jam. Oh iya. Terus selain itu bahasa Sunda ya muloknya. Iya, berarti ada yang tadi ada 3 macam ya. Ada ya tadi ada 3 macam sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Iya. Untuk MTS utama yang 6 jam dimaksimalkan atau seperti apa? Atau baru berapa jam yang dipakai? Yang untuk MTS utama yang mulok itu rencana jam itu yang baru dipakai itu 4 jam, Bu. Oh, apa aja, Pak? Dipakai masalah mulok Al-Qur'an. BTQ. BTQ 2 jam. Iya. Terus bahasa Sunda 2 jam Pak Enten ya? Bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Oh. Ya kan diangge 4 jamnya Pak ya? Ya, baru 4 jam. Oh iya. Ya, jadi masing-masing sudah ada, tadi MTS utama sudah ada, MTS Darussalam sudah ada, walaupun tidak maksimal nggak apa-apa karena itu sesuai dengan kondisi masing-masing dan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi sekali lagi bahwa menurut saya gitu kesuksesan dalam pendidikan itu diantaranya ketika bisa melestarikan budaya positif yang ada di lingkungan masyarakat itu. Jadi bisa dilihat peluang-peluangnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu melalui yang 6 jam itu jika mau dimaksimalkan gitu. Cuman memang resikonya ada penambahan jam gitu. Seperti itu harus dipikirkan lagi. Nah, itu yang 6 jam itu nanti bisa didiskusikan lagi melalui tim pengembang kurikulum atau apakah mau dimaksimalkan, kalau mau dimaksimalkan apa saja kebutuhannya. Nah, seperti itu nanti bisa didiskusikan. Selanjutnya
Saya mau pindah. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah langkah-langkah penyusunan kurikulum KTSP. Yang pertama, membentuk tim pengembang kurikulum atau TPKM, terdiri dari kepala madrasah, kemudian komite madrasah, beberapa guru, termasuk stakeholder antara 5 sampai 15 orang. Kemudian tim ini juga merupakan penggerak penyusun, kemudian implementasi, monitoring, pengendali, serta evaluasi kurikulum. Gitu. Jadi terima kasih tadi saya lihat Komite Madrasah MTS Darussalam juga hadir. Ini kebetulan memang harus ada ya masuk dalam tim pengembang kurikulum. Kemudian tim pengembang kurikulum melakukan analisis konteks atau pemetaan madrasah, misalnya dengan analisis SWOT, melihat kekurangan, kelebihan, peluang, dan ancaman. Tadi ya peluangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa dan lain sebagainya. Itu silakan didiskusikan dan dianalisis misalnya dengan SWOT gitu. Kemudian tim pengembang kurikulum juga menyelenggarakan pertemuan atau workshop untuk menyusun KTSP. Nah, ini salah satu langkah kita gitu. Dan workshop itu dihadiri oleh kepala madrasah, guru, komite madrasah dengan bimbingan pengawas sebagai narasumber dalam menyusun KTSP dokumen 1. Nah, ini saya melaksanakan kewajiban saya harus menjadi narasumber penyusunan dokumen KTSP. Jadi saya sekali lagi saya ingatkan ini Kapskursrin di caps ini di screen di screen, kemudian ini adalah jadi bukti workshop secara online. Kemudian nah ini adalah isi dokumen 1 KTSP madrasah. Sebenarnya nggak beda dengan tahun kemarin, cuma ya tadi ada penekanan-penekanan yang mungkin harus dievaluasikan gitu. Intinya sama sih. Bagian awal adalah halaman sampul, kemudian surat permohonan penetapan dan pengesahan, kemudian lembar penetapan dan pengesahan, kemudian lembar validasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian daftar lampiran. Kemudian bab 1 pendahuluan ada latar belakang, kemudian landasan hukum KTSP, kemudian tujuan pengembangan KTSP, prinsip-prinsip pengembangan KTSP, juga profil madrasah. Selanjutnya bab 2 yaitu tujuan, berisi tujuan pendidikan nasional, kemudian visi, misi, dan target madrasah. Sekali lagi mengingatkan untuk visi misi madrasah, silakan dikaji lagi, seandainya masih relevan silakan lanjutkan, tapi kalau akan ada pergantian harus ada bukti fisik dokumentasi pergantiannya gitu. Kemudian bab 3 struktur dan muatan kurikulum. Terdiri dari bagian A struktur kurikulum yang 46 yang wajib, kemudian tambah 6 kalau mau dimaksimalkan. Kemudian beban belajarnya seperti kita ketahui bahwa MTS itu 40 menit ya. Kemudian di bagian B ada muatan kurikulum, terdiri dari mata pelajaran dan alokasi waktu, mulok, beban belajar. Kalau bagian 4 peminatan itu untuk aliyah ya. Kemudian yang kelima ketuntasan belajar, kemudian keenam penilaian hasil belajar, kemudian kenaikan kelas, kelulusan dan mutasi siswa. Oke, saya lupa tadi peminatan kalau memang ada ya silakan ditambahkan karena kalau di Darussalam kan ada peminatan ya, silakan ditambahkan. Selanjutnya untuk bab 4 kalender madrasah ada jam efektif, minggu efektif, kegiatan madrasah, dan kalender pendidikan madrasah. Nah, untuk kalender pendidikan madrasah itu nanti saya ada contoh dari Kanwil, cuma itu patokan awal gitu. Selanjutnya silakan evaluasi lagi, ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan madrasah, terutama yang sifatnya rutin gitu. Kalau yang sifatnya rutin silakan masukkan ke kalender pendidikan, nanti kasih tanda warna apa gitu. Dan itu tentunya sangat bermanfaat untuk warga madrasah, jadi semua tahu oh tanggal ini bulan ini ada kegiatan ini gitu, yang sifatnya rutin gitu. Kecuali kalau insidental memang susah sih
Kalau insidental kayak ikut lomba-lomba kayak gitu, itu Mas susah nggak usah dimasukin nggak apa-apa. Tapi kalau yang sifatnya rutin, pasti gitu diadakan, maka dimasukkan kalender pendidikan madrasah sehingga semua tahu tanggal ini, bulan ini, tahun ini ada kegiatan ini gitu. Nah, selanjutnya bab 3 adalah penutup berisi harapan, permasalahan, solusi, dan rencana tindak lanjut. Ini sama dengan tahun kemarin. Nah, selanjutnya, ini tadi penjelasannya udah. Nah, ini jadi dokumen yang akan kita buat adalah dokumen normal ditambah suplemen lampiran. Nah, suplemen lampirannya itu dokumen kurikulum darurat. Yang barusan kita bahas adalah dokumen normal biasa, cuma nanti ada suplemennya dokumen kurikulum darurat. Kenapa? Karena tentu saja kita tahu kita masih dalam kondisi darurat, jadi ada suplemennya dokumen kurikulum darurat, dan dokumen kurikulum darurat itu bagian dari lampiran. Nah, ketika dinyatakan sudah tidak darurat lagi, otomatis itu dicabut dan kembali ke yang normal. Tapi sebelum kita membahas ke dokumen kurikulum darurat, saya ingin membahas ini dulu ya. Ini ada rambu-rambu penyusunan struktur dan muatan kurikulum di bab 3. Jadi struktur kurikulum yang kita pakai masih sama dengan 2 tahun kemarin, yaitu KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Nah, ini adalah 46 jam. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Yang pasti nggak boleh dirubah itu 46 jam. 46 jam. Nah, ini 46 jam. Cuma ada catatan di sini tadi yang seperti saya sampaikan. Selain 46 jam itu, nah ini yang saya tunjukkan. Ini sesuai dengan aturan yang disampaikan nomor 184 tahun 2019, madrasah dapat menambah beban belajar maksimal 6 jam pelajaran. Itu. Nah, selanjutnya ini untuk muatan kurikulum. Muatan kurikulum, ini masih bab 3, saya ingin menambahkan untuk bab 3 sebelum ke kurikulum darurat. Nah, untuk muatan kurikulum, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mulok ya, muatan nasional, tadi yang 46 itu nggak boleh dirubah. Selanjutnya mulok yang 6 jam, ini silahkan maksimalkan. Nah, ini silahkan maksimalkan. Kalau mau maksimal 6 jam, ya tentunya dengan berbagai konsekuensinya, waktu, dan lain sebagainya yang bertambah. Nah, kemudian untuk pengembangan diri. Nah, untuk pengembangan diri, semakin banyak pilihan ekskul untuk siswa mengapresiasikan dirinya, itu semakin bagus. Dari sisi motoriknya, menurut saya sih harus ada. Dari sisi keagamaannya harus ada. Dari sisi keilmuannya harus ada. Dari sisi seninya harus ada. Mungkin saya akan bertanya dulu ke MTS Utama. Ekskul yang ada di MTS Utama ada apa saja? Dalam bidang motorik ada apa saja? Iya, ada dalam bidang motorik, ada paskibra, ada apa lagi, Bu? PMR, terus ada sepak bola, olahraganya voli, Ibu. Sepak bola, voli, dari dalam seninya ada nggak? Seni ada degung, terus ada musik juga. Iya, berarti dalam seninya ada ya, dalam bidang motorik ada. Kemudian dalam bidang agama pasti ya, dalam bidang agama Pirakud di madrasah nggak ada ya. Kemudian dalam bidang ininya ada nggak keilmuannya? Kalau keilmuan paling ini Bu, matematika gitu, tapi kadang kalau dikhususkan anak yang ini aja gitu.
Kalau yang pendidikan Iya. nggak ada ini pantesan di kepala ini. Iya, oke. Jadi ada tadi ya, udah kelompok-kelompok peminatannya udah ada gitu. Nah, untuk MTF Darussalam, untuk ekskulnya ada apa aja? Ekskulnya ada apa aja? Bu Arni, silakan dibantu dijawab. Maafkan di suaranya, Bu. Iya, untuk MTF Darussalam ada ekskulnya ada apa saja? Untuk ekskul di MTS Darussalam ada yang wajibnya pramuka, Iya. ya. Terus ada pilihannya untuk BSM itu bulan sabit merah, itu PMR, Iya. tapi di kami namanya BSM. Iya. Terus ini untuk Paskibra, Iya. ya. Bakat minatnya olahraga semua ada, bola ya semua ada, kecuali basket itu belum terfull karena yang mengikutinya belum banyak gitu peminatnya. Jadi tidak ya dilihat dari peminatnya anaknya senangnya gitu. Jadi tidak memungkinkan karena kurang dari apa istilahnya anggota yang harus mengikuti basket gitu. Iya. Selanjutnya ada di seni teater, ya teater juga ada. Terus ini sebentar, ngambil dulu catatannya. Bentar. Ya sambil menunggu Ibu Arni, bahwa ini ada. Oke, udah ada lagi. Lanjut. Ya di sini ada selain dari ada klub-klub dari bahasa juga klub pencinta mata pelajaran maksudnya ya. Iya. Pencinta mata pelajaran ya. Selain dari ekskul yang sudah ada drum band. Iya. Ini ada MTL-nya. MTL itu Majelis Talmiah Luboh ya. Itu untuk kebahasaannya. Lalu ada tari saman, paduan suara, tenis meja, badminton, itu tadi olahraga sudah. Terus ada BKC sama Saslarida. BKC itu Bandung Karate Club ya, dan Saslarida itu ya untuk pernapasan gitu, bela diri tapi dengan memakai pernapasan, itu khasnya di Darussalam gitu. Ya seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu Arni. Jadi kelompok-kelompok peminatannya udah ada ya. Tadi dari sisi psikomotoriknya ada, seninya ada, kemudian keilmuannya ada, agamanya ada, gitu. Ini bagus sekali bahwa semakin banyak pilihan, kelompok pilihan ekskul itu semakin bagus gitu. Bahkan bagusnya setiap siswa minimal wajib minimal ikut satu ekskul gitu. Itu adalah untuk menyalurkan potensi siswa, menyalurkan tenaga siswa yang di usia remaja itu kan sedang gede-gedenya.
di usia remaja itu kan sebenarnya kalau dia ngomong dia akan mengatakan nih saya tenaganya gede mau digimanain gitu, cuman nggak ngomong aja mereka gitu. Manusia adalah makhluk yang unik dengan berbagai potensinya. Jadi ketika ada penyaluran positif dari mulai sejak dini tentunya itu sangat akan bagus. Makanya tadi kelompok-kelompok eskul itu minimal ada sesuai dengan bidang-bidangnya, minimal ada tadi kelompok seninya ada, motoriknya ada, keagamaannya ada dan seterusnya gitu. Supaya penyalurannya itu positif. Karena pada dasarnya setiap anak itu dengan potensi masing-masing. Tentunya Bapak Ibu lebih tahu nih Ibu Dokter Kusna, kemudian Pak Dokter juga tentunya lebih tahu nih anak dengan berbagai potensinya masing-masing. Jadi ya itulah kenapa manusia disebut makhluk yang unik. Anak yang tatalu ya, anak yang tatalu di kelas gitu ya kan, dia kan sebenarnya punya potensi juga. Apa tuh potensinya? Iya, dia punya potensi ya. Anak yang tatalu di kelas dia kan sebenarnya punya potensi juga. Potensinya dalam hal apa? Suruh tagonian gitu. Suruh Pensi musikal ya Bu ya. iya musikal gitu. Karena dia sebenarnya ingin menyalurkan, ingin berekspresi, cuman saya harus gimana? Akhirnya kan tatakolan gitu ya. Kemudian Betul Bu itu. iya betul. Kemarin dulu saya malah ini ada siswa gitu yang maaf saja itu tukang gelut gitu. Namanya itu Jundullah. Dan waktu dia sering mukulin temannya gitu. Saya bilang, kamu tuh kalau jadi petinju kayaknya bisa hebat gitu. Jadi harus disalurkan. Terus waktu itu dia itu sembunyi-sembunyi latihan tinju di Ciamis, dan alhamdulillah kemarin sudah beberapa tahun ke belakang bahkan dia bisa keliling dunia itu dengan tinjunya itu Bu gitu. Itu salah satu alumni kita juga. Itu awalnya suka mukulin orang Bu gitu. Cuma saya bilang, kamu kalau mukulin teman terus nanti kalau disalurkan itu bisa jadi petinju yang hebat. Itu awalnya hanya kata-kata yang positif begitu ya gitu. Tapi dia sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ini ternyata istilahnya kata-kata positif itu bisa menggugah meskipun dia itu sudah misalnya tidak di sekolah kita lagi gitu. Nah, itu yakin sekali bahwa ketika sesuatu yang positif itu ke depannya itu akan di-save gitu sama anak-anak gitu. Nah, itu salah satunya juga hal-hal yang negatif tadi tapi tetap dilarikan kepada hal-hal yang positif. Iya, betul sekali Ibu. Nah, itu iya. Kemudian contohnya lagi anak yang nyanyi-nyanyi di kelas berisik gitu. Dia kan potensi juga ya dalam bidang tarik suara ya. Kalau misalnya jadi vokalis jelek, ya udah suruh jadi backing vokal aja. Kalau backing vokal masih jelek ya suruh jadi ini aja tukang hore gitu kayak gitu. Itu kan susah juga cari orang yang rame bikin supporter gitu. Nah kayak gitu. Terus anak yang loncat pagar juga kan dia punya potensi sebenarnya kan dalam bidang motorik. Cuman pingin loncat tapi gimana kemana gitu ya udah pagar aja diloncatin gitu. Padahal dia kan berpotensi dalam hal motorik. Coba anak yang pintar matematika suruh loncat pagar, dia kan pasti nggak bisa gitu. Ya karena setiap orang tuh dengan berbagai potensinya. Orang itu kalau disalurkan potensinya ya tentunya nantinya kesananya positif. Tapi ketika tidak tersalurkan kan akhirnya jadi negatif. Seperti itu contohnya. Anak juga sama dengan berbagai potensinya harus dibantu untuk dimaksimalkan karena tugas guru juga kan membimbing ya, tidak hanya mengajar, mendidik tapi juga membimbing. Nah, membimbing yaitu membantu salurkan potensinya sesuai dengan bakat minatnya sehingga tersalur ke hal yang positif karena pintar menurut saya sih ya
pintar itu tidak hanya yang pintar eksakta aja. Pintar itu kan dalam bidangnya masing-masing dia maksimal gitu. Dia tereksplor maksimal gitu. Ada memang yang multi itu hebat kalau yang multi, tapi umumnya sih anak maksimal di potensi masing-masing gitu. Nah itu jadi pintar itu tidak hanya yang pintar di eksakta saja, tetapi maksimal di potensinya masing-masing gitu. Nah ini sudah bagus ya untuk pengembangan diri tadi di MTs Darussalam, di MTs Utama, jadi masing-masing kelompok peminatan sudah ada. Selanjutnya, sebentar saya mau memindahkan slide tapi nggak pindah-pindah. Kenapa ya? Nah ini peraturan beban belajar antara 24 sampai 40 jam tatap muka. Ini udah biasa, kita sudah tahu. Ini selanjutnya di bab 3, bab 4 sudah tadi. Nah ini lampiran-lampirannya. Nah ini tadi yang saya sampaikan, bahwa kurikulum yang normal yang tadi kita bicarakan, dan nanti lampirannya ada kurikulum darurat. Jadi kurikulum darurat itu sebagai lampiran karena kita masih dalam kondisi darurat, jadi pakai kurikulum darurat, dan otomatis ketika pemerintah menyatakan kurikulum daruratnya dicabut, itu sudah tidak berlaku lagi gitu kurikulum daruratnya. Jadi posisinya di lampiran tidak terpisah. Nah, kemudian ini SK-SK yang harus ada, SK penetapan kurikulum, instrumen validasi KTSP yang sudah saya sharekan di grup, kemudian SK tim pengembang kurikulum, KIKD pembelajaran kelompok A dan B, kemudian SK penetapan mulok, SK penetapan ketuntasan belajar, SK penetapan kegiatan ekskul, berita acara, daftar hadir masing-masing kegiatan dan penyusunan KTSP, kemudian daftar hadir masing-masing kegiatan workshop, kemudian kalender pendidikan dan dokumentasi. Nah, saya mengingatkan kembali untuk dokumentasi silakan di screen. Ini sebagai bukti kita workshop secara online. Nah, itu untuk dokumen ini ya normal. Sekarang kita ke dokumen darurat sebagai suplemen dari kurikulum dokumen yang normal. Untuk kurikulum darurat acuannya sama, masih kita memakai SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020 tentang kurikulum darurat pada madrasah, yang diantaranya adalah ciri khasnya ini, mencakup muatan-muatan kurikulum yang sangat esensial yang bisa dilaksanakan madrasah sesuai dengan kondisi darurat. Jadi materi semuanya penting, cuma yang namanya darurat pasti kita mengambil yang paling penting daripada penting semuanya gitu. Karena apa? Karena ada konsekuensi pengurangan jam belajar dan pengurangan alokasi waktu. Karena kita kan ada pembatasan kerumunan dan ini ya, pembatasan kerumunan dan bertatap muka gitu, dan juga ada social distancing, makanya kelas pun akhirnya kan dibagi 50% kalau di atas 16 orang gitu. Kalau MTs Utama dan Darussalam kan semuanya dua-duanya di atas 16 gitu. Jadi otomatis nanti harus di dua gelombangkan. Jadi shift pertama, shift kedua. Kenapa? Karena harus ada pembatasan ini social distancing dan pembatasan kerumunan itu tadi. Makanya ini berimbas ke alokasi waktu juga yang akhirnya 50% gitu. Perhitungan tatap mukanya gitu 50%. Dan yang diambil adalah yang esensial dari semua materi itu gitu. Semuanya penting tapi ambil yang paling penting. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada di
ini yang ada di 2791 ini. Contohnya adalah ini seperti ini perhitungannya. Kalau normalnya itu kan 46 ya. Normalnya 46, ini contohnya jadi 23. Contohnya jadi 23, untuk kordis kan jadi 1 jam tuh. Akad jadi 1 jam, fikih 1 jam, SKI 2 jam. Semuanya ini dipotong 50% rata-rata nih. Gitu, ini contohnya. Jadi kalau misalnya 50, ya jadi 25 gitu. Nah, ini jadinya perhitungannya seperti ini kalau 50%. Barangkali sampai sini ada yang mau di-sharingkan dulu. Barangkali ada yang mau di-sharingkan dulu. Kalau belum, mungkin saya akan menyampaikan ini sedikit dulu bahwa untuk kurikulum darurat, ini sesuai dengan tadi aturan yang berlaku ditekankan atau dititik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, kemudian peduli pada lingkungan, dan kesalahan sosial yang lainnya. Kemudian, walaupun dalam kondisi darurat tetap harus merangsang tumbuhnya 4C, yaitu critical thinking, kolaboratif, kreatif, komunikatif, gitu, dan juga hot-nya. Anak menganalisa, anak mengevaluasi, anak meng-create, gitu. Jangan sampai di penilaiannya ada hot-nya, sementara di proses pembelajaran kurang hot atau tidak ada hot, gitu. Jadi tetap walaupun dalam kondisi darurat, anak didorong untuk 4C, anak didorong untuk hot. Gitu. Sampai sini barangkali ada yang mau di-sharingkan. Pak Kiai Haji Dr. Fadil Yani. Hapunten sanes kasadayana oge sanes mamatahan oge kemari. Sanes mari. Yang mau sharing ya. Kita sharing Bu, alhamdulillah. Terima Iya. kasih. Sanes berat. Aduh. Mohon sok Jadi pemberlakuannya ya, kah? ini untuk pemberlakuan kurikulum masa darurat ini Ya. batasan akhirnya itu kan sampai pandemi selesai ya. Sampai pandemi selesai atau ada batas selesai nggak selesai? Jadi kurikulum itu akan tetap berlaku, kurikulum yang lampiran yang darurat itu akan tetap berlaku selama dinyatakan masih darurat gitu. Kalau sudah dicabut otomatis tidak berlaku lagi. Nah, berakhirnya darurat itu tergantung dari pemegang kebijakan gitu. Ya. Untuk yang dimaksud ya, mohon maaf Bu. Yang dimaksud darurat itu bukan darurat PPKM ini kan Bu, bukan PPKM darurat ya. Oh, bukan darurat. Kan ya, jadi masih walaupun darurat ini masih belum jelas. Jadi sampai kapanpun mungkin kita masih terus memberlakukan ini karena pemerintah sendiri belum ada sinyal-sinyal untuk menyatakan bahwa apa ya, pandemi ini berakhir gitu. Katanya berdasarkan apa ya, hitungan atau persentase dari vaksinasi itu. Karena negara lain di Amerika saja kemarin di ulang tahun Amerika itu sudah boleh buka masker gitu Bu ya di tempat umum. Karena patokannya 70% vaksinasi. Nah, di masyarakat Amerika sudah 80%. Kurang lebih 8% vaksinasi itu baru boleh. Nah, kita bisa membayangkan, maksudnya begini, bisa kita bayangkan kalau bangsa negara kita dengan kebijakan vaksinasi ini, kita kan semua kita kan selalu update terus, mengetahui, mengikuti tentang situasi perkembangan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang berkenaan dengan pandemi. Nah, ini ada imbasnya dengan kurikulum darurat. Karena tidak adanya atau belum adanya batasan apa ya, adanya batasan kapan selesainya ini pandemi, sehubungan dengan program vaksinasi kita kan baru 7% Bu.
Iya. di seluruh populasi bangsa kita ini yang hampir 300 juta ya, 280 sekian juta, baru 7%. Nah, jadi bisa kita bayangkan kapan gitu ya. Jadi kurikulum darurat ini ya Bu ya, jadi kita tetap aja lah berjalan sesuai dengan aturan itu ya Bu ya. Iya. Itu saja barangkali. Iya, dan untuk tatap muka pun dipastikan tahun ajaran baru itu belum tatap muka. Jadi iya kemarin kasih rapor Senin. Adapun ada trik dari masing-masing guru, makanya saya sering berbagi inspirasi itu, kita saling sharing untuk bagaimana cara mengatasi pandemi juga gitu, cara trik belajarnya dan sebagainya dari kita untuk kita gitu. Seperti itu. Ya. Jadi itu ini tantangan kita ya Bu ya. Ya. Untuk selalu inovasi. Iya. Ya, terima kasih itu aja. Sama-sama Bapak. Iya, saya rasa tidak hanya guru, tidak hanya orang tua, siswa semuanya juga udah ingin sekolah, jadi tapi situasi tidak memungkinkan, jadi memang harus punya trik untuk kita sama-sama tetap semangat walaupun dalam kondisi masih COVID gitu, masih pandemi. Ada yang ditanyakan lagi? Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Mangga. Sebelum ke contoh kurikulum darurat. MTS utama, barangkali ada yang mau sharing? Silakan. Mohon izin Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Ya, kedengaran ya Bu suaranya? Jelas Ibu. Ini tapi nggak tahu ya berkaitan nggak dengan KTSP. Nanti untuk guru itu bikin RPP-nya jadi pakai yang mana? Yang darurat atau daring atau luring atau yang apalagi tadi kan sudah dirubah yang 50% ya, 1 jam. Atau pakai yang itu untuk tahun ajaran sekarang. Iya. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Kebetulan nih ada yang nanya. Saya jadi diingatkan. Untuk RPP itu buat 2 jadinya. RPP yang normal sama darurat. Oh iya. Iya, sama dengan kurikulum. Kurikulum juga yang normal sama darurat. Jadi darurat itu yang lampiran. Nah, RPP darurat itu kan tinggal dipilih aja dari yang normal, yang terpenting daripada yang penting semuanya. Dipilih 50%-nya. Masalah format, kan ada yang format yang lengkap, yang versi dulu gitu. Ada yang versi simpel, yang selembar 2 lembar mah enggak, itu mah sekarang mah enggak masalah. Mau yang normal, ya mau yang lengkap, mau yang simpel boleh sekarang mah, karena di akreditasi ISP juga tidak menekankan pada tekstual gitu, jadi lebih ke esensi, kemudian lebih ke implementasi dan mana bukti gitu. Kalau dulu kan ketika akreditasi yang dulu, kalau lihat RPP bagian ininya kurang, nilainya kurang gitu. Kalau sekarang enggak, yang penting ada, kemudian esensinya jelas, kemudian mana bukti, mana dokumentasinya gitu. Mana implementasi, mana bukti, mana dokumentasinya, lebih ke kayak gitu. Jadi mau pakai yang lengkap RPP-nya mangga, mau ke yang simple mangga, yang jelas dua-duanya dipakai, yang normal pakai, yang darurat juga ada buat. Yang darurat mah gampang, tinggal ngambil 50% dari yang normal itu yang terpenting daripada yang penting semuanya. Cuma bagusnya sih satu sekolah atau satu madrasah itu satu format gitu. Jangan sampai ini versi mana, bagusnya seperti itu sih. Jadi sepakati aja mau versi lengkap atau mau versi yang simpel. Boleh, sekarang mah nggak apa-apa. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Mangga yang lainnya. Pak Halim mau bersuara nggak? Ya Bu, itu Pak Halim. Pak Haji Ana masih on? Atau yang lainnya barangkali ada inspirasi nih untuk penguatan karakter ini? Sedikit tambahan Bu, Ya. untuk kemungkinannya
sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dengan suasana pandemi yang agak berkepanjangan saat ini, karena kita kan tidak tahu sampai kapan kondisi pandemi ini. Nah, saya kira sangat dimungkinkan untuk penanaman nilai-nilai atau karakter di tengah pembelajaran kurikulum darurat atau masa darurat ini. Misalnya, nah ini kan salah satu contoh dari pengembangan karakter, bisa dibuatkan sebuah animasi atau film atau semacam apalah gitu, jadi film pendek dari guru-guru yang kreatif itu untuk menunjukkan, karena kalau kita daring-daring dengan tatap muka kemudian ngasih tugas saja juga itu akan lama-lama akan jenuh gitu. Dan itu terasa sekali kejenuhan anak-anak kalau misalnya tidak hanya satu one way communication aja gitu, hanya satu arah saja itu komunikasinya. Saya kira nih bukan apa-apa gitu ya, mungkin bisa dari MTS utama juga, tidak hanya dari MTS Darussalam, berkolaborasi Pak Halim misalnya dengan siapa, membuat semacam ya film-film kecil lah untuk yang berkenaan dengan tema-tema sesuai dengan mata pelajarannya apa gitu ya. Kemudian dibikinlah sebuah film pendek atau apa gitu ya. Karena bagaimana yang tadi disampaikan, bahwa penanaman karakter kalau nggak bertatap muka, tidak ketemu atau tidak melihat langsung secara visual, kayaknya agak susah ya Bu gitu. Misalnya saya bisa melihat nih Pak Halim nih karakternya sedang serius atau Pak Halim sedang enjoy, sedang marah, sedang relax, sedang apa, itu kan kelihatan sekali walaupun dengan pertemuan virtual ini. Tapi kalau kita Ibu selalu tersenyum kalau melihat Pak Halim ini. Itu ada catatan kemarin waktu podcast ya, Pak Halim ya. Itu saya juga nonton Bu, itu sampai tuntas tuh, alhamdulillah, masya Allah itu. Nah itu, jadi ide-ide kayak gini tuh sebetulnya bisa lahir, bisa diambil hikmahnya di saat-saat pandemi gini Bu. Dengan kurikulum darurat ini, saya kira unsur reflektif dan inovatif dari para asatid, para guru dan stakeholder yang ada di madrasah masing-masing, supaya anak-anak tidak jenuh gitu untuk ditanamkan karakter itu lewat sinematografi itu. Nah, saya kira itu tambahan aja Bu, terima kasih. Bagus nih Pak Halim, bisa, makanya saya juga buat grup yang dari guru-guru yang buat buku itu saya buatkan grupnya, kemudian guru-guru kreatif yang lainnya yang walaupun nggak buat buku saya masukkan ke grup buku juga, itu kita supaya saling memberikan inspirasi juga dari guru-guru kreatif untuk yang lainnya merangsang kreativitas juga gitu, yang merasa kesulitan dalam hal memotivasi anak. Ya mudah-mudahan Pak Halim bisa ini ya. Ini kelebihannya dalam hal sinematografi bisa membantu yang lainnya juga dalam hal Insya Allah. gitu ya. Pak Halim lagi serius sekarang. Insya Allah, amin, insya Allah. Insya Allah. Iya. Kemudian untuk yang kedua, untuk penguatan karakter selama pembelajaran darurat ini, apalagi waktu pertama kan ada dari pemerintah ada anjuran seperti tidak boleh memberatkan anak begitu ya. Maka kebetulan saya mengajarkannya mata pelajaran fikih dan Al-Quran hadis, maka yang saya lakukan tugas kepada anak-anak itu untuk fikih membuat jurnal pelaksanaan sholat fardu dan sholat sunnah seperti itu. Kebetulan materinya juga di kelas 7 ada materi sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghair mu'akkad. Nah, yang saya tekankan yaitu pelaksanaan selain sholat fardu, pelaksanaan sholat sunnah tahajud, duha, dan sholat sunat rawatib yang mu'akkad yang 10 rakaat. Kemudian untuk Al-Quran hadis, saya menugaskan kepada anak untuk membuat jurnal membaca Al-Quran. Kalau misalnya untuk kelas bilingual ditambah jadi keterangannya menghafal gitu ya, atau keterangannya murojaah atau keterangan tadarus seperti itu. Jadi anak-anak memiliki buku jurnal khusus
membaca Al-Quran dan pelaksanaan sholat seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu inspirasinya. Ya, semua berkah dari kegigihan Ibu membantu motivasi Bu. Ya biasanya kan gitu. Satu hal yang paling sulit itu di dunia pendidikan itu kan guru-guru itu bukan hanya di kita tuh ya, dimanapun termasuk dosen-dosen juga. Kalau nggak ada pemicunya gitu yang mendorong untuk supaya nulis itu kayaknya susah bergerak. Begitu ada dorongan, kemudian ada penilaian, ada macam-macam lah gitu. Kayak macam dipaksa, tapi bagus gitu. Dan jadi inspirasi Bu ya dengan pemantauan Ibu, pengetatan dalam segala hal lah, dalam arti untuk meningkatkan mutu dan kualitas di madrasah kita terutama. Alhamdulillah terasa sekali bantuan Ibu, binaan Ibu, kemudian dorongan Ibu, motivasi Ibu terutama kepada stakeholder kami di MTS Al-Qadiyah Darussalam. Terima kasih banyak Bu. Jangan bosan untuk menggembleng keluarga besar di lingkungan lembaga kami. Insya Allah kami welcome, kemudian sangat mendukung apa yang digariskan sesuai dengan cita-cita kita untuk membangun lembaga yang berkualitas lah minimal itu ya. Foto dulu Bu, saya lupa. Iya, saya foto dulu. Oke. On kamera. Screen 1. Yang mau difoto on kamera dulu. Oh iya betul. On kamera. Siap. Sip 1. Dihitung. 1, 2. Lagi. Lagi nih. Masih banyak yang off kameranya. Bangun. Anak baru gambar doang. Disalaman. Sip 1. Saya sebagai sip 1, sekarang sip 2. Sip 2. Ada 3 orang yang enggak on ya. El Jahra, Depi, sama BK. Oke, sip 2. 1, 2, 3.